Lanjut, saya pasti lanjut karena pengacara saya sebenarnya kemarin mau somasi pertama, cuma karena memang kemarin saya juga ada urusan dan pengacara saya kemarin lagi sidang, jadi tertunda. Kemarin saya juga ada acara Isra Mi'raj, buat saya acara keagamaan itu lebih penting kan gitu kan. Lanjut, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Satu, kedua, harga diri saya sudah diinjak-injak sama perempuan itu. Saya di sini, maaf bukan saya sombong. Dia kemarin bilang di live-nya, saya menangis-nangis. Dia ngatain saya seperti itu. Di sini saya tidak nangis. Di sini saya menantang Anda. Saya menantang Anda ya. Saya tidak takut karena semua bukti ada di saya. Ketika Anda bilang pansos, harusnya Anda mikir, ketika Anda bilang pansos ya, Anda pernah menyuruh saya menyerang SJ. Ketika Anda dilaporkan sama SJ, Anda menyerang saya. Kakak, tolong bantuin saya. Kakak serang tuh SJ. Kakak kan lagi mau nyalek. Dia yang bicara sama saya, bukan saya karena saya pencalonan. Dan ini tidak ada urusannya sama saya nyalek ya. Anda sudah menyerang harga diri saya. Dan saya juga dibilang sama dia, ijazah saya beli. Besok saya akan bertemu sama rektor saya di kampus saya, bahwa saya itu kuliah, bukan seperti Anda. Anda kuliah nggak? Makanya cari kerja itu pakai otak, bukan pakai goyangan doang. Mbak Indah, mohon maaf Mbak Indah juga disebut pansos katanya Mbak. Nah iya, ini saya mau kasih tahu sama dia ya. Pansos sama apa? Kalau saya mau pansos sama dia, ketika pertama kali dia jalan sama laki-laki itu, saya kasih tahu dong sama kamu. Ketika dia bercerai sama si Angga, saya ngomong di first nggak ada. Ini saya kemarin bicara di media tentang laki-laki itu selingkuh, itu karena semua ada buktinya. Saya sudah kasih lihat bahwa dia yang menyuruh saya. Tidak ada dia bicara, ya kakak bilang aja kalau misalkan kakak ada buktinya. Tidak ada. Dan di klarifikasinya dia, ini salah ya. Dia bilang, ya kak nanti saya bawa buktinya, videonya. Tidak ada saya bicara seperti itu. Intinya tidak ada saya bicara seperti itu. Kalau dia bilang saya pansos, ini akan saya kasih ke kalian. Dia bicara begini sama saya. Kecil suaranya ya. Ya ini handphonenya kenapa ya, udah saya harus matiin dulu. Intinya adalah dia sudah menyerang semua harga diri saya. Buat saya harga diri adalah nomor satu. Harga diri nomor satu. Dia bilang, katanya saya ke Amerika, beginilah begitu. Hello, anak saya kuliah di Amerika, anak saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika, sewa apartemen puluhan juta. Sorry maaf, karena dia menyerang harga diri saya. Anak saya sekolah di Amerika. Emang anak dia sekolah di mana? Dia kembar-gembar, kata dia anaknya dia sekolah di luar negeri. Apaan? Anak lo kan cuma sekolah sebentar, keluar negeri cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kaya-kayaan sama gue. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Sempat ada tawaran ini. Oh tidak, saya sudah bilang sama pengacara saya, ini akan lanjut. Saya sudah bilang sama pengacara saya, ketika harga diri saya diinjak-injak, siapapun yang menginjak-injak harga diri saya lanjut. Apalagi ya, dia itu merangkul orang-orang di bawahannya dia. Bawahannya dia yang dia rangkul untuk menyerang saya di sosmed. Sama kacungnya dia, tukang rambutnya dia, sama satu lagi ada manusia yang ada di Bandung itu. Dia bersekongkol untuk membuat fitnahan-fitnahan buat saya. Dan itu tidak akan saya, apa namanya tadi kamu bilang, damai, tidak akan damai. Buat saya harga diri saya nomor satu. Udah gitu dia bilang ibu saya tidak dia ada di live-nya, sudah semua bukti-bukti sudah ditaruh di flash disk. Katanya saya tidak bertanggung jawab sama ibu saya. Halo, otaknya mikir ya, ibu saya keliling dunia sama saya. Bulan puasa kemarin 1 bulan saya di Mekah, saya keliling Turki sama orang tua saya. Orang tua saya kasih uang setiap bulan. Di mana saya tidak berbakti sama orang tua saya, dan besok juga orang tua saya mau bicara sama semuanya. Hati-hati kamu bicara. Saya banyak rahasia kamu. Kamu dulu bilang sama saya waktu saya di Mekah, kamu sudah move on sama laki-laki itu dan kamu sedang dekat sama polisi. Kamu tahu, gue beberin sama polisi itu. Polisi itu punya istri. Jangan kurang ajar lo bicara sama gue ya.
Kak Indah, ini kan awalnya kemarin itu kan kakak dan Kak Dika sendiri kan sempat curhat-curhatan hubungan kalian cukup harmonis awalnya. Kenapa jadi bisa semakin bisa dibilang Karena laki-laki ini. Karena ketika saya pulang umroh, itu baik-baik saja. Saya lagi di Mekah, saya video call, kita ketawa-ketawa karena dia lagi deket sama seseorang. Kakak aku udah move on. Sekarang saya lagi deket sama si A. Apa perlu saya spill di sini? Biar tahu istrinya. Kamu ngapain aja? Jangan kurang ajar lo sama gue ya. Lo nginjak-nginjak harga diri gue. Mentang-mentang lo ya, nama lo lebih di atas daripada nama gue. Biar begini-begini lo bilang sama gue pengangguran. Dan lo bilang gue gak punya karya gue banyak. Lagu gue juga ngetop kok. Lagu gue zaman dulu udah biasa kok. Kalau sekarang memang nama gue udah di bawah, lo jangan sombong. Jangan sombong jadi manusia. Kesombonganmu itu ya akan membuat malapetaka buat diri kamu. Semua orang dihujat, semua orang dikata-katain. Mulut tuh dijaga, makanya sekolahin tuh mulut. Kak Indah boleh sedikit Kak, mungkin yang akhirnya membuat kalian berdua semakin kisru ini pria yang dimana sekarang lagi dekat dengan Kak DP seperti itu ya? Gak peduli dia mau balik lagi, gak ada untungnya gue. Gue itu bodoh, lo suruh-suruh mau, harusnya lo bayar gue dong, lo jadi detektif dong. Lo bayar gue kagak, yang ada gue rugi. Kenapa gue rugi? Udah nama gue dicemarin sama lo, udah kayak gitu gue kerja harusnya 2 jam lagi gue masih streaming. Gue gak streaming gara-gara lo kan, terus sekarang lo mencemarkan nama baik gue. Masih baik-baik lo gue sama lo, ini masalahnya gak baik. Tanggal 13 masih ketemu baik-baik, saya pulang umroh. Tanggal 15 malam, ulang tahun dia tanggal 16 pagi subuh saya berangkat ke Singapura bersama Cinta Penelope. 15 malam saya datang ke rumahnya membawa kue ulang tahun dan membawa kado buat ibunya. Betapa sakitnya saya ketika saya harus pergi, harus diusir dengan paksa. Harus keluar sebelum jam 12 karena katanya laki-laki itu mau datang. Saya bilang saya tidak takut dengan siapapun. Ketika saya benar, di sini kenapa Anda harus mengusir saya? Salah saya apa? Di situ saya kaget. Lalu saya pulang dengan derayan air mata saya. Lalu pagi saya WA dia. Selamat ulang tahun. Betapa sakitnya saya harus diusir secara paksa. Salah saya apa? Saya pergi ke Bali, Anda yang suruh. Maksud saya pergi ke Bali, saya bekerja dan memata-matai laki-laki ini dia yang suruh. Tapi kenapa saya jadi bumerang di sini? Tapi dia baca, tapi dia tidak balas. Lalu saya telepon Mami nih, saya WA Mami nih. Lalu saya WA Lebi. Tidak ada saya WA yang lain-lain, hanya Mami dan Lebi. Karena apa? Saya bicara sakit hati. Saya kalau marah sama orang, saya serang orangnya. Bukan saya di media. Saya lagi mana-mana. Karena begitu bilangnya. Jangan setiap ini sama orang, ngatain orang, yang itiliti lah, yang strawberry puncak lah, yang apalah, semua dikatain. Udah cukup. Jaga di mulut. Jaga mulut. Sekolahin mulutnya. Jaga mulutnya, hati-hati bicara. Tidak semua orang bisa diinjak-injak.